Baik, kali ini saya akan membimbing laporan magang ya di PT PLN Icon Pus SBU Regional Sumatera bagian Utara. Kegiatan outbound call pelanggan, berarti topik dia ini kegiatan outbound pelanggan. Nah, kita lihat aja langsung ya ke bab satunya langsung saja ya, supaya pendahuluan. Di era globalisasi, salah satu, ini Elsa ya, yang begini-begini ini jangan lagi ada ya. Ini kalau saya lihat ini masih metode penulisan laporan magang yang lama. Kalau kita lihat ya, inilah panduannya. Ya, panduannya di situ dikatakan ini panduan bidang tata niaga ya. Latar belakang itu informasi materi berkaitan dengan tema laporan magang yang diambil. Jadi temanya apa gitu. Jadi kalau metode-metode ini bercerita tentang PKL apa semua nggak perlu lagi, karena memang harus PKL. Melalui PKL ini nggak perlu lagi diceritakan ya. Ini pun tidak perlu kayak tempat PKL, nanti ada poin di mana tempat ataupun lokasi PKL, yaitu di poin 1.2 tempat jadwal pelaksanaan magang, bukan di latar belakang ya. Jadi ya kamu perbaikin ini ya. Jadi pertama, supaya ceritanya latar belakang itu, kamu cerita dulu mengenai apa itu yang disebut dengan apa namanya, yang menjadi tema kamu. Nah, tema kamu itu kan ini, ini atau topiknya itu kan mengenai outbound call. Outbound call berarti yang kamu ceritakan itu outbound call. Nah, di sini coba saya lihat ya. Ini, nah, nah ini nggak perlu lokasi apa semua, tidak ada ya. Pertama tentunya kamu ceritakanlah di sini tentang apa, eh, apa itu Indonesia Conet Plus, ya. Nah, jadi di sini kamu menceritakan Indonesia, dia melayani apa saja pekerjaannya ini, ya termasuk yang ini PT Indonesia Connect Plus ya, udah betul nih ya, operasional. Nah, ini nggak perlu yang model-model gini, banyak manfaat ini nggak di sini diceritakan ya. Ini nggak perlu, karena nanti itu kamu ceritakan, kamu tuliskan di poin 1.4 manfaat magang sesuai dengan topik. Ya, jadi itu nggak perlu di latar belakang kamu ceritakan itu. Nah, ini juga ini nggak perlu. Jadi semua kalau saya lihat ya, eh, tulis ulang nih pendahuluan ya. Ya, kalau apa, jadi kalau sekarang harus ada tema. Tema itu apa, dia lebih luas dari topik. Nah, jadi kalau kita contoh ya, kamu mengambil di sini ada mengenai uh, outbound plus tadi ya, outbound plus.
ya. Ini dia outbound plus. Nah, itu salah satu bagian, kok nggak salah saya pun bingung apa ini outbound plus sementara ya, tapi nggak apa-apa kalau memang kamu pilih ini outbound call ya. Coba kita tanyakan dulu, kita cari di chat GPT ya, kita tanya jelaskan apa itu outbound outbound call. Penawaran produk, survei, verifikasi data. Apakah seperti ini yang kamu kerjakan ya? Jadi kegiatan outbound call pelanggan. Coba saya tanya lagi, apa ini? Apa itu kegiatan outbound atau outbound? Kita lihat dulu ya, outbound ya, outbound call pelanggan. Berarti menawarkan produk, telemarketing, nah sekarang saya tanya lagi chat GPT, kalau dalam ilmu pengetahuan kegiatan outbound call termasuk ilmu apa? Termasuk dalam mata kuliah apa di jurusan di prodi manajemen bisnis. Kita tanya dulu dia. Bisa masuk manajemen pemasaran, bisa masuk customer service, bisa masuk public relation, kombis atau komunikasi bisnis, salesmanship atau manajemen penjualan, dan digital marketing atau CRM. Jadi, nah, kalau kegiatan outbound adalah tema dari laporan magang saya. Nah, apa yang akan menjadi topik laporan magang saya? Tanya dulu ya. Nah, jadi ini jadi dia topiknya berdasarkan spesifiknya. Kalau dia mengenai pemasaran, peran outbound, atau pemanfaatan sistem CRM atau prosedur operasional, atau yang buat topik lebih pendek dan sederhana. Kita suruh dia Elsa ya. Ya, jadi inilah dia ya, topiknya pelaksanaan. Kalau kamu punya ya kegiatan ya, jadi ada kegiatan outbound call pelanggan. Kalau dia tadi ini boleh pelaksanaan outbound call, peran outbound call, apalagi kegiatan outbound call. Nah, ini dia ya. Jadi kamu pilih aja salah satu. Nah, bisa saja kamu tanyakan, suruh aja chat GPT ini, tolong buatkan latar belakang ya,
untuk laporan magang ya. Jadi kamu suruh dia yang membuatkan. Nah, apa? Tapi supaya kalau kamu umpamanya kurang, nah ini dia topiknya. Nah, kalau saya mengambil ini, ya, kalau topiknya adalah ya ini buatkan latar belakang. Ini bisa kamu buat dalam 3000 kata umpamanya. Nah, itu kamu tuliskan aja udah. Nah, 3000 kata. Nah, udah dibuatnya di sini. Nah, kan kau tengok nih ya, Elsa, semua ini cerita tentang outbound. Jadi tidak ada lagi mengenai apa guna PKL dan ya. Jadi di sini dia membuatkannya. Nah, ini semua bisa kita copy, tetapi kita sesuaikan dengan yang kita kerjakan ataupun yang ada dalam perusahaan tempat kamu magang. Jadi tolong kamu perbaiki dulu ini ya. Ini model kamu ini masih model lama. Nah, ya. Baik, saya teruskan ke poin 1.2. Tempat dan jadwal pelaksanaan magang. Nah, ini udah betul ya. Udah. 1.3. Tujuan. Ini salah. Ya, kalau kamu lihat panduan itu di sini ya, Elsa, kamu lihat ini. Tujuan, hal-hal ingin dicapai pada saat pelaksanaan magang sesuai topik bidang pekerjaan, sesuai dengan judulnya. Tidak ada, ini model lama yang kamu ceritakan ini ya. Tujuannya apa? Nah, manfaat juga kalau kita lihat panduan. Manfaat uraian magang sesuai dengan topiknya. Nah, ya topiknya apa? Tidak seperti ini, kamu tulis manfaat memperoleh lebih luas dunia kerja. Ini model lama. Ini kalau yang lama seperti ini, jadi mengambang semua. Kalau yang model baru sekarang itu harus topik. Makanya disuruh mengambil topik supaya manfaatnya ada jelas, bisa dihitung, bisa ditulis gitu. Sama manfaatnya untuk politeknik, manfaat bagi perusahaannya tentang itu juga, bukan yang lain-lain ya. Makanya nggak perlu panjang-panjang kayak dulu. Ini kan manfaatnya nggak bisa terukur. Masa melatih, mengaplikasikan, nggak ada itu. Dulu itu kayak gitu ya. Oke. Nah, sistematikanya ini udah pastilah ini ya. Jadi kamu, Elsa, kamu perbaiki bab 1, lalu kirim lagi bersama bab 2. Nah, saran saya perhatikan buku panduan yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Medan, jadi nggak bersalah-salahan. Ya demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.